damai di hati untuk kita semua. Apa kabar di malam hari ini? Tentunya saya percaya, bahkan saya yakini kita semua ada dalam keadaan yang baik. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja, saya mengajak untuk kita semua datang beribadah, datang memuji bahkan memuliakan nama Tuhan. Biarpun torang ada di torang rumah masing-masing, tetapi itu tidak akan mengurangi torang rasa untuk beribadah bahkan menyembah Tuhan. Di saat ini, mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran. Bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau masih boleh menyertai kami sampai saat ini. Bahkan kami boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang Tuhan masih sediakan bagi kami semua. Di saat ini Tuhan, kami pemuda, bahkan remaja Jemaat Gemim Sion Tomelet bersekutu mau menyembah Tuhan. Mari Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, agar ibadah kami di malam hari ini boleh dapat berjalan dengan segala baik. Kami mohon perlindungan Tuhan, jika ada kuasa-kuasa kejahatan yang mau mengganggu ibadah kami di malam hari ini, kami bersatu hati, kami mau tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ibadah kami ini boleh dapat berlangsung, bahkan boleh dapat berakhir dengan segala baik. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami di malam hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya teman-teman, ketika torang semua di zaman yang semakin tidak mudah ini, pastinya banyak hal yang torang lakukan. Dosa-dosa torang, segala bentuk kejahatan torang lakukan di dunia ini. Torang menyakiti hati orang tua, menyakiti hati sesama, bahkan terlebih torang menyakiti hati Tuhan. Di saat ini, saya mengajak kita semua untuk mau bertobat kepada Tuhan, mau kembali ke jalan yang benar, sehingga kita boleh layak hidup bersama dengan Tuhan. Kita angkat pujian mengampuni. Ketika hatiku
hati kami. Kami jujur Tuhan, sampai saat ini pun ketika orang-orang menyakiti hati kami, di dalam hati kami ini belum ada rasa mengampuni. Tetapi Tuhan, ketika kami jauh lagi melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, ketika Engkau telah melihat kami berbuat dosa, Engkau masih saja tetap mengasihi kami, Engkau masih saja tetap mengampuni kami. Tuhan, ampuni kami yang berdosa. Kami sebenarnya belum layak untuk hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika kami percaya Tuhan sudah menebus dosa-dosa kami dapat dimenangkan, kami dapat ditebus oleh kuasa darah-Mu bagi kami. Kami percaya ketika kami telah mengaku dosa, ada pembaharuan hidup yang akan Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh berbalik jalan yang benar, jalan yang mengarah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Puji nama Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa kita yang telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan telah diampuni oleh Dia. Dan saat ini teman-teman, kita yang berkumpul di bait Tuhan, kita mau datang dengan hati bersyukur. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, datanglah ke bait-Mu. Dengan sukacita kita angkat pujian ini. Betapa baiknya
bahwa mungkin kita ada di dalam dunia yang penuh dengan cobaan dan pergumulan, tapi kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kita mau yakini pujian ini bahwa sekalipun di tengah topan dunia, Tuhan tetap menjadi perlindungan yang terbaik. Tuhanlah perlindungan. Dan saat ini, persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami telah menyiapkan hati kami untuk membaca, bahkan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami minta Roh Kudus-Mu untuk bekerja di setiap pribadi kami masing-masing, memampukan kami untuk fokus mendengar, sehingga kami dapat memahami firman-Mu, bahkan dengan tuntunan Roh Kudus, kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan. Amin. Dan saat ini, untuk pembacaan Alkitab serta perenungan firman, dipersilakan kepada Kak Christopher Tapiheru. Shalom saudara-saudariku dimanapun berada, saya Christopher Tapiheru, dapat kesempatan yang indah, sebuah kehormatan untuk bisa berbagi tentang kebaikan Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kita. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang unik, yang disebut dengan penderitaan, dan betapa Alkitab, firman Tuhan menyatakan kepada kita mestinya penderitaan bisa kita pandang sebagai anugerah. Ya, di Filipi 1:29, Rasul Paulus mengatakan,
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kepada Anda dan saya, kepada kita semua dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Karena untuk percaya kepada Tuhan adalah sebuah karunia, sebuah anugerah khusus. Kita bisa percaya kepada Tuhan, tapi juga ada anugerah lain yang disebut dengan untuk menderita bagi Dia. Sebuah kehormatan besar, sebuah anugerah. Di 1 Petrus 2 ayat 19-23, Rasul Petrus mengatakan hal yang kurang lebih serupa. Kita baca bersama. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Jadi penderitaan yang dimaksud adalah bukan penderitaan yang dibuat-buat sendiri. Bukan kita nyari ribut sama orang, nyari gara-gara sama orang dan kena konsekuensinya. Bukan itu. Ya, tapi karena hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, ada orang yang gak setuju, ada orang yang anggap kita mungkin sok rohani, atau sok benar, ya, atau sok suci, dan kita mengalami berbagai penderitaan, ya, berbagai tentangan, dan itu yang disebut dengan anugerah. Ya, adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Artinya kita berbuat baik, akan ada aja orang yang gak suka, dan kita dijahatin karena itu. Sebuah penderitaan yang mestinya gak perlu kita tanggung. Kita udah berbuat baik, kita udah membantu orang, kita melakukan terbaik yang kita bisa, tapi kok masih ada yang jahatin kita. Dan penderitaan itu disebut sebagai karunia, sebuah kasih karunia, ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayatnya cukup sederhana dan jelas. Dan berikut dikatakan seperti ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk menderita. Karena hidup sesuai kehendak Tuhan. Ingat, kita hidup di dunia ini yang gak hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan aturan Tuhan, kebenaran Tuhan, kita akan sepertinya berlawanan dengan dunia ini, udah pasti, dan akan ada yang gak suka. Dan kita akan menderita karenanya. Dimulai dari cibiran, dari orang-orang yang anggap kita hidup sok suci, sok benar sendiri, sampai penganiayaan yang nanti akan datang bagi semua anak-anak Tuhan. Karena iman kita kepada Kristus. Karena hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sebab untuk itulah kamu dipanggil, untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi penderitaan yang disebut dengan anugerah. Penderitaan ini adalah sebuah seperti kesempatan bagi kita untuk mengalami atau mengejar keserupaan dengan Kristus. Untuk itu kita dipanggil, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikutinya. Lihat, Kristen artinya pengikut Kristus. Tujuan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan penderitaan nampaknya satu aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang-orang yang mengejar keserupaan dengan Kristus. Karena Kristus pun telah menderita, ya, bagi kita dan meninggalkan teladan supaya kita bisa mengikutinya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, kepada Bapa di sorga yang menghakimi dengan adil. Problem seringkali ketika kita menderita, ketika kita dijahatin orang, kita punya kecenderungan untuk membalas, tapi Kristus tidak seperti itu. Dan kita lagi dibawa, diproses dalam kehidupan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan penderitaan adalah bagian yang penting yang harus bisa dipandang sebagai anugerah. Anugerah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Rasul Paulus di surat kepada jemaat di Roma berkata, di Roma 8 ayat 28 sampai 29. Roma 8 ayat 28 pasti beberapa kita sangat familiar, ya, tidak asing bagi kita. Ya, tapi apakah kita sungguh-sungguh melihat bahwa ayat yang indah ini tidak bisa terpisahkan dari ayat-ayat berikutnya yang membawanya memampukan kita untuk melihat, bahkan di tengah penderitaan ini kita bisa melihat tangan Tuhan sedang merendah, ya, Tuhan lagi sedang seperti merancangkan semuanya ini dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Ya, ingat, kita menyembah Tuhan yang baik. God is good all the time and all the time God is good. Tuhan itu baik, ya, dan selamanya Dia baik.
Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, artinya apapun yang Dia lakukan dan Dia izinkan untuk terjadi dalam hidup kita, pasti mendatangkan kebaikan. Itu dulu yang mesti diberesin di pikiran kita. Itu dulu yang kita mesti setuju. Kalau nggak, kita akan punya kecenderungan untuk curiga sama Tuhan. Apalagi ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup ini. Ya, Tuhan Yesus dengan jelas berkata bahwa dalam hidup ini kamu mengalami penderitaan. Tapi tenangkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, dan murid sayangan Yesus, Rasul Yohanes berkata, cukup sederhana juga, dia bilang seperti ini. Inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, iman kita kepada kasih Tuhan kepada kita. Kita tahu karena Dia sangat mengasihi kita, kita terlalu dikasihi, artinya apapun yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita pasti mendatangkan kebaikan. Karena Dia mengasihi kita. Dia nggak mungkin merancangkan sesuatu yang jahat. Ya. Roma 8 ayat 28 dan 29. Dua ayat yang tidak terpisahkan. Kita tahu sekarang mungkin ketika ayat ini akan ayatnya terus progresif. Jadi kapanpun kita baca, kita baru tahu sekarang. Mungkin kemarin kita nggak tahu. Ya, mungkin saat ini berapa dari kita, teman-teman pasti bertanya, kenapa ini mesti terjadi? Bahkan menimpa anak-anak Tuhan, kenapa? Ya, katanya mestinya ada perlindungan buat anak-anak Tuhan, tapi ada yang kena juga tuh, pendeta juga ada tuh yang meninggal. Ya, banyak malah. Ya, apakah ini artinya, apakah Tuhan jahat, apakah Tuhan marah, dan gini, kecurigaan kita kepada Tuhan. Ya, ini memperlihatkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepadanya. Lihat apa yang firman Tuhan bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lihat dulu kata-kata Allah turut bekerja atau Tuhan mengerjakan, bahasa Inggrisnya bilang seperti itu. Tuhan mengerjakan segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu bicara apakah yang enak-enak doang dalam hidup ini, atau yang gak enak dan juga yang enak, dua-duanya. Yang rasanya baik, yang enak tadi, atau yang rasanya tidak baik, seperti penderitaan salah satunya. Apakah Tuhan tidak bisa memakai penderitaan kita? Oh, sebaliknya. Kalau disebut anugerah penderitaan, artinya kita tahu bahwa semuanya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Dia mengerjakan, ya, memakai yang enak maupun yang gak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jika teman-teman percaya, ya, jika kita percaya bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai rencana Tuhan, artinya apa? Dalam hidup ini, bahkan penderitaan pun dipakai untuk mendatangkan kebaikan. Ya, untuk mendatangkan kebaikan. C.S. Lewis, salah satu penulis favorit saya, berkata di bukunya yang berjudul Masalah Penderitaan, Problem of Pain. Dia bilang gini, kita bisa mengabaikan kesenangan, tapi penderitaan memaksa untuk diperhatikan. Benar atau benar, kita bisa udah terbiasa dengan hal-hal yang menyenangkan, tapi yang namanya penderitaan selalu menarik perhatian kita. Kita nggak bisa terbiasa dengan penderitaan, kita pasti akan terus jadi awas, jadi terjaga karena penderitaan yang datang dalam hidup ini. Ya, dan C.S. Lewis berkata bahwa penderitaan adalah megafon. Gini, Tuhan berbisik dalam kesenangan. Tuhan berbicara melalui hati nurani kita, melalui firman Tuhan, melalui firman-Nya. Tapi Tuhan berteriak melalui penderitaan. Ya, penderitaan itu seperti corong untuk membangkitkan dunia yang sudah tuli. Yaitu cara Tuhan untuk menarik perhatian kita. Dan ini yang terjadi dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Tuhan berhasil mendapat perhatian kita ketika Dia menderita bagi dosa-dosa kita. Dari detik itu, ya, mata kita tertuju kepada-Nya dan kita baru menyadari bahwa ternyata Tuhan sangat mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ketika hanya dengan berkat-berkat-Nya yang duniawi dan material, kita bisa terlena. Tapi ketika lewat pengorbanan anaknya, Tuhan berhasil mendapat perhatian kita. Dan selamanya ketika kita menatap Kristus dan percaya kepadanya, terpesona dengan kasih-Nya, kita selamanya diubahkan dan kita diselamatkan. Ayatnya belum selesai, kita baca lagi Roma 8 ayat 29 berikutnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya? Yesus Kristus. Ya, jadi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, enak maupun gak enak, ya.
hal-hal yang disebut dengan kebaikan, atau seperti penderitaan, hal-hal yang gak baik yang kita rasa sebagai buruk. Lewat penderitaan Tuhan mengerjakan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikan bagi kita? Supaya kita apa? Menjadi serupa dengan gambaran anak, menjadi serupa dengan Kristus. Supaya ia, anaknya itu, Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya apa? Tanpa penderitaan. Tanpa penderitaan, kita gak bisa menjadi seperti Kristus. Bukan penderitaan yang kita buat-buat sendiri, tapi penderitaan yang akan kita alami. Ya dari Matius, dari Injil Matius, sampai kitab Wahyu, di setiap kitab kita bisa menemukan bahwa udah ada berbagai peringatan bahwa barang siapa beribadah kepada Kristus akan menderita aniaya. Ya. Dan kita udah tahu, Yesus bilang kamu akan menjadi seperti domba di tengah serigala sebagai pengikutku. Dan kita tahu apa yang terjadi ketika domba di tengah serigala kan. Banyak hal yang buruk yang akan menimpa, tapi apa? Ada gembala kita yang melindungi kita. Tapi ini dia yang tidak terpisahkan. Bahwa tanpa penderitaan, maka Rasul Paulus dengan berani sampai bilang seperti ini, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasanya. Ya, tapi juga apa? Bersekutu dalam penderitaannya, dan ini yang kurang populer. Jadi dalam kekristenan seringkali orang berpikir kalau saya ikut Tuhan semua akan jadi baik-baik saja. Tapi kita lupa atau nggak pernah dengar atau nggak percaya bahwa kita akan jadi seperti domba di tengah serigala. Rasanya akan sepertinya buruk bagi kita. Tapi apa? Bedanya sekarang kita apa? Bersama dengan gembala kita yang agung. Kita nggak seperti domba yang tersesat, yang ambil jalan sendiri. Tapi kita bersama dengan dia. Di dalam proses ini, melalui penderitaan ini, kita nggak pernah dibiarkan sendiri. Dan itu yang indah. Ingat, indah, bukan mudah. Indah dan mudah nggak pernah nyambung memang. Sesuatu yang terlalu mudah nggak akan pernah kita kenang sebagai indah. Tapi sesuatu yang indah adalah sebuah hasil dari proses perjuangan. Makanya kita kenang sebagai indah karena tidak mudah. Ya, dikatakan seperti ini sebab semua orang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk jadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus, supaya ia menjadi sulung di antara banyak saudara. Yang pertama menderita karena kehendak Allah, dan kita lihat bagaimana dia handle penderitaan itu, menyikapi penderitaan itu, dan tetap berpegang pada kehendak Allah, dan tetap percaya bahwa ini pasti mendatangkan kebaikan. Dan kita harus mengikuti jejaknya. Ya, penderitaan adalah aspek yang tidak terpisahkan, yang kita harus bisa pandang sebagai anugerah. Karena tanpa menderita bersama dia, ya, kita mati bersama dia, kita nggak akan bisa ambil bagian dalam kebangkitan dan kemuliaannya. No cross, no glory. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Ya, kalau bahasa orang dunia itu no pain, no gain. Kalau nggak ada rasa sakit, nggak ada perjuangan, nggak akan ada keuntungan, nggak akan ada keberhasilan. Dan ini yang menarik ya, salah seorang hamba Tuhan favorit saya bernama Timothy Keller berkata seperti ini, Kristus menderita, bukan supaya kita nggak menderita. Ya, Kristus menderita, supaya ketika kita menderita, sebagai anak-anak Tuhan kita menderita, seperti Kristus menderita. Ya, kita tidak hanya sekedar menderita. Ya, tapi kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita nggak sekedar menderita, menyesali nasib, nyalahin Tuhan, nyalahin keadaan. Kayak orang-orang dunia ini, kita nggak seperti itu. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. This is for my good, ini untuk kebaikan saya, ini demi kebaikan saya. Ya, karena di sini, dalam penderitaan ini kita diproses, mengalami apa yang Yesus alami. Dan akhirnya hati kita diubahkan menjadi seperti hati Kristus. Dan hidup kita ya menjadi seperti kehidupan Kristus. Barang siapa beribadah kepada Kristus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengaku di dalam Tuhan, kata Yohanes. Ya. Dan saya mau ingatkan bahwa kita mesti bisa memandang penderitaan sebagai anugerah. Saya akan kutip ayah saya. Ayah saya seorang hamba Tuhan dari muda sampai sekarang seorang pendeta yang berkali-kali dijahatin orang, berkali-kali dikudeta di dalam pengembalaan. Tapi ini yang dia bilang, ada satu hal yang gak bisa dibuat-buat dalam mengikut Kristus, dalam mengejar keserupaan dengan Kristus. Ya, yang namanya ini penderitaan. Ya, berkali-kali beliau dikhianati dan dia selalu bilang kayak gini, kalau papa gak pernah dikhianatin, papa gak pernah jadi seperti Yesus, karena Yesus pun ngalamin apa artinya dikhianati oleh Yudas. Dan artinya penderitaan ini mesti kita pandang sebagai anugerah, karena ini bagian dari mengejar menjadi serupa dengan Kristus. Karena tanpa ini kita gak bisa menjadi serupa dengan Kristus. Ya, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kejarlah keserupaan dengan Kristus. Maka ketika penderitaan datang, kita tidak akan menyia-nyiakannya. Tapi kita menyadari
bahwa ini bagian dari menjadi serupa dengan Kristus. Ini bagian berharga, dan di sini kita mengalami kedekatan dengan Tuhan di level yang selanjutnya. Ingat, aku tutup dengan ini perkataan dari Raja Salomo. Salomo pernah berkata seperti ini, sahabat sejati menaruh kasih setiap waktu, tapi menjadi saudara dalam kesukaran. Artinya kesukaran, penderitaan ini mestinya bukan menjauhkan kita dari Tuhan, tapi semakin mendekatkan kita dengannya. Kita bukan hanya menjadi seperti sahabatnya, dia bukan hanya menjadi sahabat sejati bagi kita, dia akan menjadi seperti saudara. Maka jadi apa? Dia jadi seperti yang sulung di antara banyak saudara. Dia kakak pertama kita, dan kita adik-adiknya. Kita berikutnya kita meneladani teladannya, contohnya. Mudah-mudahan ini bisa memberkati kita. Saya akan tutup dengan doa dan memohon kepada Roh Kudus untuk menguatkan kita, terus menghiburkan kita dengan kebenaran. Bahwa biar kita tidak menyia-nyiakan penderitaan ini, bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan, kami berdoa datang ke hadirat-Mu ya Bapa, kami bersyukur. Karena Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Roh Kudus, dan kami percaya semua yang dikatakan oleh firman-Mu adalah benar ya dan amin. Dan ajarkan kami untuk percaya Tuhan, bahwa penderitaan ini mestinya tidak kami sia-siakan, tapi kami sungguh manfaatkan dengan baik. Kami syukuri, bahkan kami pandang sebagai anugerah. Sebuah hak, bukan kewajiban untuk menderita, tapi sebuah hak, bahkan hak untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kami berdoa Roh Kudus, Kau sang penghibur kami, Kau kekuatan kami, Kau Roh kebenaran, mampukan kami, hibur kami dengan seluruh kebenaran, sehingga kami tidak menyerah dalam penderitaan kami, dalam apapun yang kami alami di dunia ini. Kami berdoa untuk penghiburan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus, hikmat dari sorga. Apapun yang mesti kami lakukan Tuhan di saat ini, Tuhan, bawa kami mendekat kepadamu di momen seperti ini. Biar persahabatan, biar Engkau Yesus bukan hanya jadi sahabat sejati kami, tapi menjadi seperti sulung di antara banyak saudara. Biar penderitaan ini bawa kami makin mendekat sama Tuhan, semakin jadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Bersyukur dan berdoa, meminta semuanya dalam nama Yesus. Kami akan tutup doa ini dengan doa yang Yesus ajarkan sendiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan, namun persembahan kita berbeda daripada yang biasanya kita berikan. Karena saat ini yang akan kita persembahkan adalah hidup kita, adalah tubuh kita, adalah apa yang ada dalam diri kita, untuk kita persembahkan kepada Yesus untuk menjadi persembahan yang hidup. Kita angkat pujian, ku bawa korban syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau boleh menyertai ibadah kami di malam hari ini dengan segala baik. Kami telah memuji bahkan mengagungkan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian kami, setiap penyembahan kami boleh berbau harum, boleh menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, kami telah membaca Alkitab, bahkan telah merenungkan sebagian dari isi firman. Kiranya setiap apa yang telah kami baca bersama, telah kami renungkan bersama, boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Tuhan mampukan kami, Tuhan berikan kami hikmat dan kekuatan, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami simpan dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman ini boleh menjadi penerang dalam kami menjalani kehidupan yang semakin tidak mudah ini. Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk hamba-Mu Kak Christopher Tapihero yang boleh melayani kami dalam pemberitaan firman. Tuhan berkati dia dalam setiap tugas dan tanggung jawab dia. Apapun yang menjadi harapan bersama, kiranya Tuhan selalu buat berhasil. Dan dimanapun Kak Christopher pergi dan berada, Tuhan selalu lindungi bahkan diberkati. Terima kasih Tuhan. Di saat ini tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mulai dari Bapak Presiden bahkan semua jajaran yang memimpin bangsa kami ini Tuhan. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam mereka memimpin bangsa kami ini, memimpin masyarakat kami ini. Memberkati untuk Sulawesi Utara, bahkan terlebih khusus Desa Tonelet Raya. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, anugerahkan selalu kekuatan bahkan kemampuan dalam mereka menjalani setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, Engkau tahu juga Tuhan, kami, masyarakat Indonesia, bahkan dunia ini Tuhan, menghadapi persoalan, pergumulan yang Engkau tahu Tuhan, di saat ini kami ada dalam pergumulan dengan adanya wabah COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau telah merencanakan sesuatu yang indah, sehingga ketika kami mau berlindung kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan dalam kami menghadapi setiap persoalan, bahkan pergumulan yang boleh kami terima. Kami percaya rancangan Tuhan itu selalu indah, dan kami tahu waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada kami. Tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk para medis, para dokter, perawat yang boleh memberi diri mereka untuk mengobati setiap pasien yang ada. Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Apapun yang mereka butuhkan, kiranya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan cukup-cukupkan, sehingga setiap hal yang mereka kerjakan itu semua boleh membawa dampak yang baik, membawa kesehatan bagi setiap pasien yang ada. Kami berdoa untuk setiap pasien yang terkena virus ini Tuhan, dimanapun mereka berada sekarang, baik mereka yang ada di rumah sakit maupun mereka yang ada di rumah. Mari Tuhan bersama-samalah dengan mereka. Apapun yang mereka butuhkan, kiranya Tuhan selalu buat sedianya ada. Kami bermohon Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan berikan kekuatan bahkan kemampuan kepada mereka dalam mereka menghadapi setiap persoalan yang ada, sehingga mereka boleh kembali bersama-sama dengan keluarga mereka. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Sembuhkanlah bangsa ini, jauhkanlah kami dari mara bahaya yang mau mencoba membuat kami jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu, Ibu Pendeta Gebi Aruper Solengitan selaku Ketua Jemaat Gemi Sion Tonelet. Bahkan setiap hamba Tuhan yang ada, pendeta pelayan khusus yang ada di kolom 1 sampai 18, komisi kerja, komisi BIPRA, bahkan kami semua anggota jemaat yang ada. Tuhan, berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, mampukan kami dalam kami menghadapi setiap persoalan dan pergumulan.
kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pasti akan melindungi kami, Tuhan pasti akan memampukan kami dalam kami menghadapi setiap persoalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang boleh memberi diri dalam pelayanan ini. Kami, tim ibadah, semua orang yang boleh mengambil bagian, tim multimedia, kami juga berdoa Tuhan balas berkat yang melimpah bagi kehidupan mereka masing-masing, anugerahkan kekuatan, kesehatan, bahkan umur yang panjang kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau telah mendapati kami telah berbuat dosa, ampuni bahkan baharui kehidupan kami, agar kami terus tetap layak untuk hidup bersama dengan Tuhan. Selesai dari tempat ini Tuhan, kami, tim ibadah, bahkan kami semua yang ada di tempat ini akan berpisah. Mari Tuhan jaga lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami dengan keadaan selamat. Terima kasih. Ini doa, ungkapan syukur bahkan permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian penutup, kita angkat pujian, Ku Tak Akan Menyerah. Demikianlah ibadah pemuda dan remaja Gemim Siontonet telah selesai. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Christopher Tapioro yang telah memimpin ibadah kita pada saat ini, dan juga kepada kita semua yang telah mengikuti ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.